Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, selamat pagi, salam sehat untuk kalian semua. Tetap semangat walaupun situasi masih pandemi. Anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan ini izinkanlah saya akan menyampaikan materi pesantren kilat untuk kalian semua. Semoga menambah wawasan kalian, walaupun saya yakin kalian pasti sudah memahami atau mungkin sudah paham tentang materi yang akan saya bawakan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang akhlak. Masih ingat tentang visi SMA Negeri 2 Karanganyar? Apa itu? Yang pertama yaitu bertakwa, yang nomor 2 yaitu cerdas, yang nomor 3 yaitu berkarakter. Ketiga hal visi ini akan kita capai, tentu saja harus menggunakan akhlak yang baik atau sering kita sebut dengan akhlakul karimah. Anak-anak yang saya banggakan, akhlak merupakan sesuatu yang melekat pada jiwa seseorang atau sering disebut dengan tabiat. Disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi juga menjelaskan bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, di mana kandungan akhlak ini mencakup hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan lingkungan alam semesta, dan yang paling hakiki yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya banggakan, sedikit akan saya singgung tentang masalah akhlak. Akhlakul karimah atau akhlak yang baik dan terpuji yaitu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhannya dan alam semesta, serta melaksanakan hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Itu yang harus kita garis bawahi. Untuk bisa kita melaksanakan akhlakul karimah itu ada 8 hal yang harus selalu kita perhatikan. Yang pertama yaitu husnudzon babu minallah babu minanas. Apa itu? Yaitu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berprasangka baik terhadap sesama manusia. Itu yang harus kita pegang untuk mewujudkan akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Jangan sampai kita itu berprasangka jelek baik pada sesama, terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang pertama untuk mewujudkannya. Kemudian yang kedua yaitu qanaah. Apa itu? Yaitu menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas lillahi ta'ala. Karena kita yakin bahwa Allah itu maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ini kita ambil contoh ketika kita mengikuti suatu ulangan harian, kemudian kita sudah berusaha tetapi nilai yang kita peroleh ternyata itu tidak sesuai yang kita kehendaki, yaitu kita harus menerima, kita harus bersikap baik dan dengan niat nanti kita suatu saat akan kita perbaiki lagi. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus selalu menjaga rasa ikhlas. Apa itu ikhlas? Yaitu melaksanakan sesuatu perbuatan yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dikatakan
bahwa melakukan suatu perbuatan itu hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari pujian dari sesama kita. Insya Allah kalau kita melaksanakan perbuatan yang dasarnya ikhlas, maka pahala akan mengalir pada diri kita. Itu yang harus kita pahami. Selanjutnya anak-anakku, untuk mewujudkan akhlakul karimah yang tepat yaitu sabar. Apa itu sabar? Sabar yaitu menerima pemberian dari Allah, baik berupa nikmat maupun cobaan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini ada dua hal yang pasti selalu bertentangan. Kalaupun ada kenikmatan, pasti ada suatu cobaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 juga dijelaskan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Inilah yang harus kita pahami. Memang yang namanya sabar itu sesuatu yang harus benar-benar kita wujudkan. Ya, memang kadang-kadang banyak orang yang berkata sabar, tapi pada suatu saat ketika menjumpai suatu masalah, kadang-kadang kesabaran kita sendiri juga tidak bisa kita pertahankan. Tetapi seperti Rasulullah pernah bersabda, pada intinya kalau kita misalnya sedang mengalami suatu kemarahan, maka harus kita reda sendiri. Dengan cara bagaimana? Ketika kita tidak bisa meredam kemarahan, ya dengan cara jangan berdiri, tapi kita jangan duduk menyelesaikan masalah. Kalau duduk belum juga bisa memecahkan masalah, mungkin kita tahan dulu dengan cara rebahan. Artinya jangan memutuskan suatu permasalahan ketika kita sedang dalam keadaan marah. Itu tentang salah satu hal yang harus kita pahami tentang kesabaran dalam diri kita. Anak-anakku, selanjutnya untuk yang nomor 5 yaitu istiqomah. Apa itu? Yaitu teguh pendirian terhadap keyakinan atau kebaikan. Dalam Al-Fatihah ayat 6, 7 ditunjukkan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Istiqomah itu harus kita pegang. Seperti kita sudah meyakini, kita sudah memeluk agama Islam, kita yakin, kita istiqomah bahwa Islam inilah yang nanti akan membawa kita ke jalan surga, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang selanjutnya yang nomor 6 yaitu tasamuh. Apa itu tasamuh? Yaitu memiliki sifat tenggang rasa, lapang dada, dan memiliki sifat toleransi. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana dalam kehidupan kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Tenggang rasa inilah yang harus tetap kita jaga, terutama ketika kita bergaul dengan teman-teman kita. Ketika kita masuk ke lingkungan sekolah kita tanggalkan apa yang ada dalam diri kita dari rumah, entah itu profesi orang tua kita, materi dari orang kita, derajat status dari orang tua kita tinggalkan. Juga derajat pada diri kita adalah sama ketika sudah ada di lingkungan sekolah kita yang tercinta, yaitu SMA Negeri 2 Karanganyar. Kemudian yang ketujuh yaitu ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Yaitu berusaha atau kerja keras untuk mencapai tujuan. Sebagai orang yang mukmin, kita tidak boleh berputus asa, harus tetap semangat untuk meraih suatu cita-cita. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 19 yang artinya, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha atau berikhtiar ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya atau ikhtiarnya dibalas dengan baik. Ingat, jadi kita tetap harus semangat, kita harus bekerja keras, belajar yang tekun. Insya Allah apa yang ingin kamu raih itu akan tercapai. Anak-anakku, kemudian yang terakhir yaitu nomor 8 yaitu berdoa. Yaitu berdoa memohon kepada Allah. Doa itu adalah senjata umat muslim. Dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 juga dijelaskan, berdoalah kepada Allah, niscaya akan kukabulkan.
Jadi ketika kita ada kesempatan setelah kita melakukan sholat fardu, maka kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa yang kamu kehendaki itu bisa terwujud. Dan kita tahu bahwa memang doa itu ada beberapa perbedaan. Ada doa yang langsung dikabulkan, ada doa yang ditunda di kemudian hari, atau mungkin ada juga doa yang diganti dengan yang lainnya. Itu yang kita yakini. Intinya kita harus selalu berdoa supaya apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita itu terwujud dan dapat terwujudkan. Itulah 8 hal yang harus kita pegang untuk mewujudkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Saya yakin anak-anak semua kelas 10 kelas 11 SMA Negeri 2 Karanganyar adalah generasi yang memiliki akhlakul karimah yang baik, sehingga nanti visi dari SMA Negeri 2 Karanganyar yaitu bertakwa, cerdas, berkarakter, insya Allah akan terwujud. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.